Ini adalah seri video simulasi langkah M3 dari 5M strategi trading simple di mana semua orang bisa profit. Jangan kemana-mana, stay tune. Semangat pagi, berjumpa lagi di Puas Belajar Channel, seri Forex Trading. Salam profit realistis dan bertumbuh bersama. Pada video kali ini saya akan memberikan simulasi membandingkan komponen candlestick yang merupakan M ketiga dari 5M strategi trading simple. Nah, sebelum lanjut, bagi kawan-kawan yang ingin belajar dan ingin membuka akun demo atau akun real, dan juga bagi kawan-kawan yang belum memiliki grup belajar, silakan join dan klik linknya yang ada di deskripsi di bawah ini. Untuk memahami 5M strategi trading simple ini secara utuh, pastikan sudah menonton video-video sebelumnya. Yang pertama, video 5M strategi trading simple. Yang kedua, video simulasi M pertama, yaitu membaca. Yang kedua, video simulasi M kedua, memperhatikan. Saat ini kita akan memberikan simulasi M3 membandingkan. Apa yang dibandingkan? Yaitu membandingkan komponen candlestick. Pada video sebelumnya sudah disajikan komponen candlestick yang utama. Nah, ini juga saya akan memberikan komponen candlestick secara lengkap. Yang pertama ada, nanti yang perlu diperhatikan adalah panjang body, kemudian panjang ekor, rasio panjang body dan ekor, dan posisi body. Dan juga nanti dalam melakukan entry adalah posisi dari candlestick ya. Berikut ada 3 model candlestick. Ini adalah yang hijau candle bullish dan yang merah ini adalah candle bearish atau turun ya. Ini naik, ini turun ya. Atau mungkin ada yang memakai warna putih, ada yang memakai warna hitam. Yang pertama, body besar dan ekor pendek ya, mengindikasikan pergerakan harga yang sangat kuat. Semakin panjang body dan semakin pendek ekor, semakin besar kekuatannya. Jadi di sini adalah kekuatan buyer lebih besar, di sini kekuatan seller lebih besar. Kemudian yang kedua, ekor panjang dan posisi body berada di ujung, menunjukkan adanya rejeksi atau penolakan. Dan potensinya adalah reversal, berbalik, perubahan arah tren. Kalau naik akan menjadi turun. Yang ketiga, ini ekor di kedua sisi dan posisi body di tengah. Itu, jadi kalau ini sama ekornya, bodinya di tengah, menandakan ada keraguan pasar. Artinya ada kekuatan yang seimbang antara buyer dan seller. Semakin panjang ekor dan semakin kecil body di tengah, menunjukkan keraguan pasar yang sangat berlari. Nah, inilah kita perlu mengenal karakteristik atau komponen dari candlestick. Nah, karakteristik candlestick berikutnya, misalnya ini ya. Ini ada 4 model candle tanpa ekor ya. Di sini ada ekor di atas, kemudian ada ekor yang lebih panjang di atasnya. Artinya ekor di atasnya lebih panjang. Yang pertama ini kekuatan buyer besar, tidak ada perlawanan. Arah harga selanjutnya kemungkinan akan besarnya adalah naik. Sering disebut dengan Marubozu ya candle. Kemudian yang kedua ada ekor sedikit, kekuatan buyer besar. Ini kan masih hijau. Di kekuatan buyer besar ada perlawanan seller, ini berarti ada ekor di atas, berarti ada kekuatan seller sedikit muncul. Arah harga kemungkinan masih akan naik. Nah, kemudian kalau ekor dan body sama, kekuatan buyer dan perlawanan seller sama besar, kemungkinan naik atau turunnya sama. Jadi peluangnya sama. Sehingga arah harga yang akan ditentukan oleh candle berikutnya yang muncul. Ini masih 50-50 istilahnya, mau naik atau mau turun. Namun tetap dominan naik di sini karena bodinya hijau. Kemudian ini adalah candle yang ekornya sangat panjang, bahkan bisa 5 kali dari bodinya.
Jadi ini menunjukkan kekuatan seller lebih besar dari buyer. Ada tekanan seller yang sangat besar. Namun body ini menunjukkan bahwa buyer masih dominan. Arah harga kemungkinan akan reversal atau balik. Kalau ini naik, turun ya. Nah, begitu juga kalau karakter candle yang bearish. Jadi hampir sama. Jadi kalau ini menunjukkan kekuatan seller yang besar akan turun terus. Ini juga masih kekuatan sellernya masih besar walaupun ada penolakan buyer, peluangnya akan masih turun. Kalau di sini masih ragu-ragu mau turun apa naik karena panjang ekor dan bodinya sama. Kekuatan buyer dan sellernya hampir sama walaupun masih seller yang mendominasi. Sehingga untuk kehati-hatian kita perlu menunggu munculnya candle berikutnya. Nah, candle terakhir ini mungkin bisa disebut hammer dan jenisnya nanti bisa doji ya. Yang doji di mana harga open dan close-nya hampir sama. Jadi ini menandakan akan reversal atau berbalik arah. Sehingga perlu menunggu nanti candle konfirmasi, nanti kita pelajari di langkah terakhir ya. Jadi inilah karakteristik candlestick, komponen dan karakteristik dari candlestick. Jadi karena kita menggunakan price action, maka candlestick adalah indikator yang merupakan representasi dari pergerakan harga itu sendiri. Selanjutnya kita akan simak simulasinya secara langsung di MetaTrader 4. Oke, sekarang kita sudah berada di depan chart MetaTrader 4 dengan pasangan XAU USD. Ini adalah time frame H1 ya. Jadi kita biasa menggunakan dua time frame yang berbeda, yaitu D1 dan H1. Nah, bagi kawan-kawan yang menggunakan H4 bisa memilih nanti time frame entry-nya M30 atau mungkin H1 dengan M15. Karena sekarang saya menggunakan time frame D1 untuk roadmap. Kalau kita lihat di time frame D1, jadi trend itu adalah kelihatan sekali naik ya. Jadi kalau ini biasanya sudutnya membentuk 45 derajat. Kalau sudah membentuk 45 derajat maka trennya adalah naik, atau paling tidak nanti ada dua lembah, nanti bisa mengambil ekornya ya. Itu ya. Dua lembah yang semakin meninggi ya. Ada dua puncak yang semakin meninggi. Jadi itu syarat ada tren ya. Mungkin saya ulang sedikit ya. Jadi bisa mengambil bodinya ya. Nah kalau kita perhatikan, jadi kita melakukan analisa terhadap candlesticknya. Anggaplah ini adalah candle running ya. Jadi ini candle running. Jadi belum selesai. Kita lihat candle 5 candle sebelumnya biasanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seminggu ya. Candle seminggu. Nampak di sini. Jadi kalau kita lihat momentumnya adalah di sini trennya naik, namun di sini ada koreksi turun. Jadi terlihat bahwa di sini muncul body dan kita bandingkan nanti body dan ekornya. Jadi kita lihat di sini ekornya semakin panjang, penolakan bawahnya lebih banyak ya. Itu mencirikan bahwa arah akan berbalik kembali. Walaupun di sini masih dominan bodinya adalah merah. Jadi seller atau bearish ya. Nah, di sini artinya ada kekuatan buyer yang sudah muncul, walaupun masih kekuatan sellernya masih menekan, masih dominan. Nah kemudian ini terlihat di body ini ya. Jadi ujung low-nya ini low. Ya ini low, ini open. Kalau hijau di sini opennya, di sini close-nya. Kalau merah di sini high, di sini open, di sini close, di sini low-nya. Itu ya. Terlihat bahwa di sini di candle ini penolakannya, rejeksi buyernya cukup panjang, walaupun masih didominasi oleh seller. Jadi di sini harus hati-hati, apalagi mungkin di sini ada area, ini adalah area supportnya ya. Bahwa ini adalah level penting ya. Ini jadi sempat naik, ditolak. Jadi di sini harus hati-hati, dan terbukti di sini akan muncul candle hijau yang panjang karena memang tren utamanya adalah naik dan low-nya tidak melewati low di sini. Itu adalah ciri akan naik.
Dan terbukti ini panjang sekali menghabiskan bodi merah atau menghabiskan. Jadi ini kalau kita ukur ini adalah merahnya. Jadi candlenya ini seperti ini merah. Kemudian ini hijaunya, jadi sudah menang hijau ya. Nah, ini hijaunya jelas sudah. Jadi ini hijau. Oke, nah hijau. Jadi ini sudah dimakan sebenarnya merahnya. Jadi sehingga kelihatan ini adalah naik. Namun jadi perlu hati-hati juga ya, karena ini sebenarnya kalau kita baca dari candlenya ini adalah naik, walaupun sekarang muncul lagi tekanan seller. Kenapa ada tekanan seller? Karena ini masih ada rejeksi ekor di atasnya ini. Jadi perlu dipertimbangkan. Kalau ada ekor walaupun sekecil apapun perlu dipertimbangkan. Nah, terbukti di sini ada muncul buyernya sempat menekan naik cukup lumayan nih, hampir 800 pip gitu ya. Karena ini adalah candle time frame day 1 yang sedikit aja udah bergeraknya besar gitu. Kemudian ditekan turun lagi sampai di sini, kemudian buyer muncul lagi sehingga closing dengan body yang masih merah. Artinya seller masih dominan. Dan ini mencirikan bahwa ada keraguan-keraguan, walaupun masih sellernya lebih panjang, jadi peluangnya akan turun. Namun buyer muncul di sini. Dan terbukti di candle selanjutnya, buyernya dulu menekan ke atas nih. Buyer dulu naik sebentar, namun tidak bisa melewati ujung ini. High-nya ini, kalau tidak bisa melewati high-nya, jadi peluangnya akan turun lagi. Jadi turun lagi sampai menekan sampai di sini. Sellernya sempat menekan sampai di sini. Nah, karena ini ditahan, ini ada namanya support lagi. Jadi ini support lagi. Jadi sampai di titik support ini adalah support itu atau level-level penting support resisten itu adalah terminal pemberhentian. Artinya sampai di sini akan berhenti, ditolak kembali gitu ya. Walaupun nanti sellernya masih mendominasi. Kemungkinan di sini nanti arahnya akan berbalik lagi ke atas. Namun ini masih body seller itu masih mendominasi seandainya nanti, sehingga ini hampir sama sebenarnya ya, walaupun ada selisih sedikit. Ekor atas dan bawah itu hampir sama ya, sehingga peluang nanti untuk turun pun masih tetap ada karena bodinya. Seandainya ini pun harus hati-hati juga, karena di sini adalah area-area pentingnya. Ini juga area pentingnya sampai di sini. Itu. Nah, kalau nanti ini di break, nah, itu kemungkinan akan turun. Kalau di break sampai di sini diuji lagi. Kalau ini di break baru akan turun gitu. Jadi di sini kita harus menunggu muncul candle selanjutnya, apakah nanti kita buy atau sell. Ini merah, seandainya ada break kali ya. Ini seandainya ini merah. Itu. Tapi di sini ada penolakan buyer. Jadi sehingga seandainya nanti muncul candle hijau, ya, candle hijau yang melebihi body yang di atas ini, jadi melewati bodinya ini, jadi peluangnya adalah akan buy, akan naik lagi sampai diuji di sini, sampai di sini level resistennya. Nah, kalau ini dilewati nanti, maaflah, ini dilewati ya, jadi peluangnya akan naik nanti sampai resisten berikutnya ini. Dan diuji ini resisten yang paling kuat ya di sini ujung ekor dari yang ini, gitu ya. Tuh. Apalagi ini ada lagi yang lebih kuat lagi ada di sini. Ini
kalau diperkecil ya, kita hapus dulu lah. Untuk kita akan masuk ke time frame yang lebih rendah sebagai time frame entry-nya. Oke, sekarang kita masuk ke time frame yang lebih rendah, yaitu H1. Oke, di time frame H1 anggap ini adalah candle running belum selesai ya. Jadi ini anggap belum selesai. Jadi kita lihat komponen candlestick-nya 5 jam terakhir ya. 5 candle sebelum running ini 1 2 3 4 5. Oke ya. Jadi kalau kita lihat ya, tren panjangnya itu adalah naik dan ini sedang konsolidasi. Jadi tren panjangnya ini adalah naik ya. Jadi ini naik dan ini sedang konsolidasi atau sedang koreksi. Jadi koreksi yang belum menyentuh area retracement-nya. Tadi di langkah M kedua kan kita sudah mempelajari level-level penting. Ini adalah area koreksinya 50% biasanya saya pakai ya, dan ini juga area koreksi dan juga menjadi area support yang kuat karena ini ada penolakan di sini gitu ya. Nah sekarang kita perhatikan, kita akan membandingkan candlestick-nya, saya perbesar ya. Nah ini turun, tapi ingat ini koreksi yang sifatnya sementara, apalagi di sini muncul rejeksi dan hampir setiap candle berisi rejeksi, punya penolakan dari buyer. Jadi itu harus sangat diperhatikan. Walaupun di sini secara tren yang terdekat, hapus lagi nih, tren yang terdekat ya, ini anggaplah yang terdekat ini. Yang terdekat ini dapat naik, kemudian ini sini. Nah, oke, jadi ini sebenarnya konsolidasi ya, walaupun kalau bilang turun ini belum terlalu karena sekali lagi kalau kita lihat ini jadikan ini adalah area supportnya, support yang sangat kuat. Minimal lah 2 ekor dan ini banyak kena satu, tidak, karena ini area tidak harus selalu fix, kita bisa mengambil ekor atau bisa mengambil bodinya. Kalau bodinya di sini kita ambil, jadi ya, tepat sekali bahwa di sini ditolak, walaupun ini namanya false break, jadi gagal break ya, ini juga gagal break, ditolak kembali oke ya. Nah di candle coba kita lihat di beberapa candle, jadi ini masih dominan seller ya, masih dominan seller. Kalau kita bandingkan candle buyer dan sellernya hampir sama ya, sehingga kita bisa sebut konsolidasi. Ini buyernya, kalau kita bandingkan ya, ini sellernya. Ini sellernya. Oke, sama. Jadi ini bisa disebut sideways. Jadi harga bergerak hanya sekitar itu. Ini adalah area resistennya. Atau ini juga area, karena ini harganya di sini, ini adalah area resisten terdekat. Nah, di sini bisa kita ambil resisten terdekatnya. Jadi ini kalau kita lihat ini, nah ini ya, jadi ada penolakan buyer tapi bodinya lebih panjang sehingga masih turun ini. Kemudian di sini muncul buyer yang dominan tapi kekuat, sempat seller menekan juga sampai di sini dan ini sampai melewati low-nya di sini. Nah, muncul seller lagi dengan ekor yang hampir sama dengan body, ini mencirikan keraguan-raguan. Kemudian muncul lagi seller dengan ekor yang panjang, artinya kekuatan buyernya juga dominan walaupun masih berupa candle merah. Ini terbukti masih muncul candle bearish tapi tetap ada penolakan buyer. Kemudian seller menekan sampai di sini, kemudian gagal break, ditolak lagi oleh buyer.
dan ditutup dengan kekuatan yang buyer yang dominan. Nah, ini kan sudah disampaikan tadi kalau ada muncul candle seperti ini. Nah, ini adalah ciri reversal. Kalau orang yang sudah pengalaman, jadi bisa melakukan buy-nya di sini. Jadi buy di sini. Kalau yang sudah pengalaman, ya, buy. Oke, di sini. Atau bagi yang trader yang konservatif, menunggu candle hijau yang ini selesai. Anggaplah kalau ini sudah selesai, nanti mana di sini bisa buy. Tetapi perlu hati-hati. Ingat, sebelum kita mengambil open posisi, buy, tetapi hati-hati, ada level penting nggak di situ, itu ya. Perhatikan, ternyata di sini ada level penting. Jadi ada level-level pentingnya di sini. Nah, ini ada ekornya, perlu ini adalah area level penting ini. Ini level penting. Nah, ini level penting sehingga kita diharapkan tidak melakukan entry di sini. Kalau toh kita memaksa entry buy di sini, maka usahakan targetnya nggak terlalu muluk-muluk. Jadi sampai di sinilah 100-an, bisa mengambil 100. Kalau nanti paling kuat ya sampai di sini. Jadi jangan sampai mengambil terlalu jauh, karena di sini adalah area koreksi. Kalau sudah profit sedikit ya harus di close, karena kemungkinan harga akan turun lagi. Nah, kalau ini nanti dilewati, ya anggaplah ini ya, ini dilewati, maka nanti muncul candlenya, bodinya nanti menutup sampai di sini, anggaplah itu candle hijaunya menutup sampai di situ. Nah, kita ambil buy-nya di sini. Mungkin bisa pasang buy stop. Nah, di sini pasang buy stop. Kalau harga berlanjut naik, kita perkirakan berlanjut naik, maka kita pasang buy stop. Tetapi sebelum memasang buy stop, ukur dulu ringnya, karena di sini ada level psikologi yaitu resisten. Kita ukur masuk sesuai dengan target ini ya 115 pip kurangi. Ya nanti sekitar 30-50 pip sudah profit, harus di close. Hati-hati karena di sini level psikologi, area dimana harga akan mencoba untuk berhenti lagi. Jadi masih ada ruang space dengan catatan take profitnya yang jangan muluk-muluk lah, yang realistis sesuai dengan ini. Seandainya di break ini adalah level area koreksi ya, area penting. Ini kalau kita gambar dengan ini adalah area pentingnya. Ini ganti warnanya kalau area penting. Nah, ini nanti akan diuji sampai di sini lagi. Jadi kita bisa mengambil buy stopnya di sini. Kita uji di sini bisa sekitar 200 pip kita ambil profitnya. Jadi bisa buy stopnya di sini. Jadi di sini buy stop. Jadi jangan, usahakan ambil kecil-kecil. Ini area apa namanya? Ini adalah area ini, karena ini sideways, jadi hati-hati karena kekuatan buyer dan seller masih dominan, masih seimbang. Jadi kalau kita mengambil buy stop di sini, targetnya yang kecil-kecil karena mungkin harga akan turun lagi. Nah, seandainya nanti ini di break salah satu, ini pun masih yang paling kuat di sini nanti ini. Di sini nanti. Kalau ini di break baru akan turun yang kuat. Jadi ini di break. Nah, ini juga ini kan area apa namanya tadi? Area retracement tadi juga. Ini kan juga area retrace dan support kuat juga. Jadi ini kalau ini di break baru akan kemungkinan akan turun.
Kalau di break perlu ini ya area sampai ini dia, kita usahakan di atas ini karena kita ini ada ekornya yang cukup. Oke, ini jadi kita ini sampai di sini. Nanti kalau ini di break kita bisa kemungkinan akan sampai di sini. Sarannya adalah jangan mengambil baik, jadi kita ambil di sini misalnya. Nanti kita bisa pasang sell limit, jadi memanfaatkan koreksinya. Jadi ini adalah cara membaca candlestick ya. Oke, demikian penjelasan atau simulasi langkah M yang ketiga, yaitu membandingkan komponen candlestick. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pemahaman. Nanti secara khusus kita akan membahas tentang candlestick. Candlestick ini adalah indikator yang sangat akurat, cukup akurat ya, karena itu merupakan representasi dari pergerakan harga yang secara langsung. Jadi pergerakan harga, kekuatan buyer dan seller di pasar global itu direpresentasikan secara langsung oleh candlestick. Oke, tolong dipahami jadi masing-masing komponennya, kemudian karakteristiknya. Nanti ada open, ada close, ada high, ada low juga dipahami. Karena itu akan menentukan kita nanti atau memberikan gambaran untuk melakukan entry. Bagaimana kita melihat kondisi pasar yang sekarang. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah setia menonton video-video Puas Belajar. Mohon tetap dukung channel ini dengan klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tidak perlu di-share kepada kawan-kawan yang lain sehingga kita bisa profit bersama dan tumbuh bersama. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Salam profit realistis dan bertumbuh bersama Puas Belajar.